Baik, kita kembali di obrolan pagi, masih berbicara tentang UNBK Sudekat. Baik, Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kita bersama dengan Kepala Sekolah SMAK Giovanni Kupang, Romo Dr. Stefanus Mau. Dan kembali lagi, ini Romo untuk peserta UNBK sendiri di SMAK Giovanni. Ya, baik, terima kasih banyak. Untuk jumlah peserta di SMA Katolik Giovanni Kupang itu berjumlah 316 siswa dengan rincian yaitu jurusan IPA 148 siswa, jurusan IPS itu 158 siswa dan jurusan bahasa itu 11 siswa. Dan itu ada 11 rombongan belajar. Ya. Baik, untuk 316 siswa ini sendiri. Nah, ini kembali lagi ada pertanyaan tadi yang memang kelihatannya ini untuk para calon peserta ujian nasional berbasis komputer ini sendiri, Romo, untuk mempersiapkan diri. Nah, ini kembali lagi soal bagaimana kesiapan mentalnya itu sendiri, ya, dari pihak sekolah sendiri untuk menggembleng tentunya. Ya, baik, terima kasih banyak ya. Untuk persiapan UNBK ini memang kita sejak bulan September kita melakukan persiapan untuk kelas 12 ya, di mana kalau berkaitan dan materi memang pada awal bulan September kita coba melakukan tes, pre-test terhadap para siswa sebelum memasuki proses bimbingan belajar. Jadi dengan adanya tes pendahuluan, pre-test kepada para siswa untuk melakukan pemetaan, yaitu pemetaan terhadap para siswa sendiri, yaitu kita bagi dalam grade atas, grade menengah, dan grade bawah. Dan juga pretest itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para siswa menguasai materi-materi kelas 10, kelas 11. Setelah mengikuti penyelesaian pretest ya kita masuk pada pengayaan, ya, pengayaan. Berapa persen siswa kelas 12 yang belum menguasai materi-materi esensial pada kelas 10 dan kelas 11. Ya. Setelah kita melakukan pengayaan kurang lebih 2 minggu, baru kita masuk pada tahapan pembimbingan belajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Dan itu kita fokuskan pada materi-materi esensial sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Diknas. Dan dalam proses itu kita juga merencanakan ada tryout 1, tryout 2, dan kalau masih ada waktu memungkinkan maka ya kita melakukan tryout yang ketiga. Ya, memang kita sudah melakukan tryout pertama, memang hasilnya memang masih bervariasi, bervariasi. Kan sekarang kita persiapkan lagi. Pada bulan Februari ini kita melakukan tryout tahap 2 untuk ya, melihat kira-kira berapa persen siswa yang sudah menguasai materi, artinya untuk masuk. Ada peningkatan tidak? Ya, ada peningkatan atau tidak. Ini yang kita coba lakukan sekaligus juga mempersiapkan mental para siswa untuk mengikuti UNBK. Dan pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 10 kita melakukan ujian sekolah. Ya, sesuai dengan peraturan Menteri yang terbaru nomor 43 tahun 2019 bahwa ada perubahan nomenklatur USBN menjadi ujian sekolah, sehingga ini yang kita lakukan sekaligus juga untuk memasuki tahap UNBK. Nah, ini menarik nih untuk ujian sekolah. Nah, ini tahap awal nih. Biasanya lebih semangatnya ini awal atau yang akhir UNBK, Romo? Melihatnya seperti apa? Saya kira untuk kita artinya punya prinsip bahwa kita mempersiapkan siswa, artinya bukan soal UNBK-nya atau USBN-nya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan siswa untuk mendapatkan nilai yang baik, artinya
berdampak pada kompetensi ya, knowledge-nya, pengetahuannya. Oke. Ya. Jadi berarti supaya siswanya juga artinya ini kalau ujian sekolah pasti nilainya bagus. Ya memang ini juga dengan perubahan peraturan menteri dan lain sebagainya bahwa USBN menjadi ujian sekolah. Ya di satu pihak memang ya menindakbobokkan siswa, ya mereka katakan ya pasti kami akan lulus saja, ya tidak mungkin sekolah tidak meluluskan kami. Ini menjadi satu tantangan yang sangat ya berat bagi sekolah bersama dengan orang tua untuk menyiapkan mereka. Tetapi saya kira kita tetap pada prinsipnya bahwa kita menjalankan ujian atau itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk masa depan mereka. Karena apapun kualitas mereka diukur waktu mereka memasuki perguruan tinggi, ya perguruan tinggi. Sehingga ya kita memang dalam proses pemberian motivasi bahwa selain Anda menyelesaikan proses pendidikan di SMA, tetapi ini juga persiapan untuk ya memasuki perguruan tinggi, pasti dengan tuntutan-tuntutan dan kualitas setiap sekolah pasti diukur di sana. Oke. Nah ini menarik sekali untuk kualitas sekolah ya, untuk bagaimana juga di saat itu melahirkan lulusan-lulusan terbaik. Ya, ini kita berbicara kembali lagi untuk SMAK Giovanni Kupang sendiri. Nah untuk KBM di kelas ini sendiri tentunya juga bagaimana juga rombongan belajarnya, ya ini sesuai kuota atau seperti apa? Karena kembali lagi di saat nanti kalau waktu ujian, di saat ujian nilainya kurang baik atau ini seperti apa? Nanti sekolah lagi nih yang disoroti. Ya. Baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan jumlah siswa per rombongan belajar, memang kita setiap kelas rombongan belajar itu jumlahnya 32 siswa, ya 32 siswa, sehingga jumlah itu tidak terlalu banyak untuk ya dikelola secara baik oleh Bapak Ibu guru. Yang penting sekarang itu ya kembali kepada mental dari para siswa itu sendiri. Ya. Baik, dan kembali juga ini tentu di saat SMAK Giovanni ini menjadi salah satu sekolah favorit ya, menjadi sekolah favorit di Kota Kupang. Tentunya dengan begitu banyak anak-anak yang mau masuk ke SMAK Giovanni sendiri. Nah ini tentunya dilihat dari prestasi yang ada yang sudah terbukti di SMAK Giovanni ini sendiri. Tetapi juga tentu ada aturan-aturan mainnya juga nih dari sekolah sendiri. Kembali lagi bagaimana menciptakan anak-anak yang berprestasi. Ya baik, terima kasih banyak. Saya kira yang dilakukan oleh SMA Katolik Giovanni terhadap para siswa sejak kelas 10, ya memang pihak sekolah melakukan ya tes untuk mendapatkan gambaran akademik siswa itu seperti apa. Itu tanpa kita lihat ya kemampuannya, untuk mendapatkan gambaran. Nah, misalnya setiap tahun itu selalu ada tes masuk, ya tes masuk baik itu akademik atau juga tes psikologi. Dan itu untuk mendapatkan gambaran sehingga anak-anak yang ditempatkan di setiap rombongan belajar paling kurang pihak sekolah, guru sudah bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan anak-anak itu. Tetapi ada juga anak-anak yang memang hasil tesnya satu dan nilainya pokoknya di bawah sekali, tetapi prinsipnya bahwa kita anak-anak yang sudah mendaftar di SMA Katolik Giovanni kita terima. Oke. Ya nanti pihak sekolah dan Bapak Ibu guru punya tugas untuk memberikan pendampingan pembinaan. Oke. Nah ini nih kembali untuk persiapan juga dari teman-teman guru nih di SMAK Giovanni. Kalau proses seperti itu, Romo ada curhat tidak, kepala sakit istilahnya dari para guru? Ya para guru memang ya awal-awal memang kita mengalami, para guru memang mengalami kesulitan karena memang yang mendaftar itu dari berbagai macam latar belakang SMP. Ya, ada yang dari kota, tetapi ada juga dari luar kota yang
ya kemampuan akademiknya, sikap tingkah lakunya bervariasi, sehingga Oke. ya bagaimana ya pihak sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru untuk melakukan proses pembinaan dan pendidikan. Memang pertama-tama saya katakan ya kita bina dulu sikap mereka. Kalau sikap mereka sudah bisa menyesuaikan diri, maka mudah untuk kita melakukan pembinaan atau pembelajaran terkait dengan otaknya dan keterampilannya. Tapi kalau selama perilakunya, kepribadiannya tidak berubah, maka dia sulit untuk bisa menyesuaikan atau menerima pelajaran dengan baik. Tetapi memang saya katakan kepada teman-teman guru, keberhasilan Bapak Ibu guru sekolah yaitu membina mereka yang kurang mampu menjadi mampu. Ya. Misalnya mereka masuk dengan 1, paling kurang mereka keluar dengan nilai yang baik. Artinya mereka sudah punya kompetensi di bidang pengetahuan, ada sedikit skill yang kita berikan, dan juga soal perilakunya. Oke, Ya. baik, ini perilaku yang memang ditekankan juga di sini. Dan untuk yang berikut lagi, Romo nanti juga ini tentunya juga punya harapan dan juga untuk semuanya yang sementara menyaksikan obrolan pagi juga ini, untuk kesiapan juga bagaimana kepada orang tua juga untuk mempersiapkan buah hatinya, dan juga kepada teman-teman di SMAK Giovanni itu sendiri untuk mensukseskan UNBK di tahun ini. Romo jangan jawab dulu, kita santai sebentar untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali lagi di closing statement, tetap bersama kami.